Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian berdoa dulu. Seperti biasanya, ketuanya memimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Mudah-mudahan dengan kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa, mudah-mudahan belajar kita nanti diberi kelancaran dan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, Pak Guru akan mengabsen dulu, ya. Dina, Hanif, Amir, Zahra, Marta, Vino, Hadir, Pak. Firman, Hadir, Pak. Muklis, Hadir, Pak. Mutia, Hadir, Pak. Tiara, Hadir Pak. Nasya, Hadir, Pak. Aska, Hadir, Pak. Ponita, Hadir Pak. Kuinsa, Hadir, Pak. Rendra, Hadir, Pak. Rifki, Hadir, Pak. Rizky, Hadir, Pak. Satria, Hadir, Pak. Septi, Pelangi, Nanda, Hadir, Pak. Tarisa. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah pada hari ini semua siswa hadir ya. Stop. Baik anak-anak, pada pertemuan pagi ini ya, kita masih akan membahas tema 6, yaitu tentang kalor dan perpindahannya. Ya. Ada yang masih ingat tentang kalor? Ya. Kalor itu apa? Kalor nama lainnya adalah apa? Panas. Ya. Panas itu bisa berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Terus cara perpindahan kalor itu ada beberapa cara ya. Yang pertama, kalor itu bisa berpindah secara konduksi. Ya. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai zat perantara. Jadi yang berpindah hanya kalornya saja, sedangkan zat perantaranya tidak ikut berpindah. Peristiwa konduksi itu biasanya terjadi pada zat padat. Ya, padat itu banyak macamnya. Ada besi, tembaga, seng, ya, bahkan kayu, ya, karet itu juga termasuk zat padat. Terus kemudian perpindahan kalor cara kedua adalah dengan cara konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan kalor dengan disertai perpindahan zat perantara. Ya. Konveksi itu biasanya terjadi pada zat yang dapat mengalir. Nah, contohnya apa zat yang dapat mengalir? Udara. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Air. Ya. Oli juga bisa. Minyak juga bisa. Ya. Jadi konveksi itu perpindahan kalor ya dengan disertai perpindahan dari zat perantara. Biasanya terjadi pada zat cair ataupun gas. Kemudian cara perpindahan kalor yang ketiga adalah apa? Radiasi. Nah, coba belakang, jangan ramai sendiri ya, perhatikan Pak Guru. Nah, yang ketiga adalah perpindahan kalor dengan cara radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi adalah
perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya saat kalian menghangatkan badan di sekitar api unggun, gitu ya. Itu panas dari api berpindah ke badan kalian itu tanpa melalui zat perantara. Contoh yang kedua, saat kalian menjemur pakaian, ya, di terik matahari, ya, itu kalor ya dari matahari bisa berpindah sampai ke bumi tanpa melalui zat perantara. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, berdasarkan kemampuan benda untuk mengantarkan kalor, ya, benda digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah konduktor. Nah, apa itu konduktor? Konduktor adalah benda yang dapat mengantarkan panas atau kalor dengan baik. Coba dari kalian mungkin ada yang tahu contoh-contoh dari benda konduktor. Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, Winsa. Emas, perak, besi, tembaga, dan perunggu. Ya, emas, perak, besi, tembaga, dan perunggu. Dan masih banyak contoh yang lain ya, benda yang termasuk konduktor ya, terutama benda-benda yang terbuat dari bahan logam. Ya, itu hampir semuanya merupakan konduktor. Terus jenis bahan yang kedua adalah isolator. Ya. Isolator itu benda yang kurang baik dalam mengantarkan kalor. Nah, mungkin dari kalian ada yang bisa memberikan contoh benda isolator. Siapa? Saya, Pak. Ya, Aska. Kayu, karet, plastik, dan kain. Ya, karet, kayu, plastik, kain. Ya, itu adalah contoh benda yang buruk dalam mengantarkan kalor atau biasa disebut dengan bahan isolator. Ya, berikutnya agar kalian lebih paham tentang materi panas dan perpindahannya, di sini Pak Guru sudah menyiapkan PPT tentang kalor dan perpindahannya. Nah, silakan anak-anak perhatikan ya. Yang akan kita bahas nanti adalah tentang perpindahan kalor ya. Yang pertama tentang perpindahan kalor ya. Ada beberapa cara perpindahan kalor. Yang pertama apa tadi? Konduksi. Yang kedua apa? Konveksi. Dan yang ketiga adalah radiasi. Ya. Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ya, di situ digambarkan benda yang suhu tinggi itu warna merahnya lebih tinggi ya. Artinya itu benda yang suhunya lebih tinggi. Dia akan berpindah ke benda yang suhunya lebih rendah. Ya. Terus jika benda menyerap kalor, maka suhu benda akan apa? Naik. Sedangkan kalau benda melepaskan kalor, maka suhu benda akan turun. Kemudian yang berikutnya jenis-jenis penghantar panas. Ya, tadi sudah dijelaskan di depan ya, jenis penghantar panas. Yang pertama adalah konduktor. Apa itu konduktor? Konduktor adalah benda yang mudah dan cepat dalam menghantarkan panas. Ya, contohnya apa tadi? Besi, aluminium, dan tembaga. Selain tiga itu juga masih banyak benda-benda yang lain yang bersifat sebagai konduktor. Kemudian jenis yang kedua, ya, benda yang sulit atau lambat dalam menghantarkan panas disebut dengan isolator. Contohnya apa, Aska? Ya, Aska, perhatikan. Contoh benda isolator apa? Coba dibaca itu di depan. Kayu, ya, plastik, dan karet ya. Berikutnya perpindahan panas. Cara perpindahan panas yang berikutnya adalah konduksi ya. Apa itu konduksi? Nah, konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara ya. Biasanya terjadi pada benda padat ya. Jadi di situ digambarkan ya, sebatang besi dipanaskan pada api, maka nanti panas dari
salah satu ujung besi yang terkena api itu akan merambat ke tangan, ya. Sedangkan di situ batang besinya tidak ikut berpindah, ya. Yang berpindah hanyalah panasnya saja, ya. Terus contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Alat atau benda yang menghantarkan panas dengan baik tadi disebut dengan apa? Konduktor, ya. Konduktor, pada konduktor itu terjadi peristiwa konduksi, ya. Pada gambar ini, gambar apa ini? Setrika, ya. Itu terjadi perpindahan kalor secara konduksi, ya. Terus pada bagian bawah setrika itu ada benda yang namanya apa? Konduktor, ya. Fungsinya untuk menghantarkan panas dari pemanas di dalam setrika, biar panasnya itu berpindah ke kain yang disetrika, gitu ya. Contoh konduksi yang berikutnya adalah, ya, saat kita mengaduk kopi panas, ya, atau minuman panas menggunakan sendok logam, ya, maka panas dari air, ya, itu akan berpindah ke tangan kita melalui apa? Sendok, gitu ya. Terus perpindahan panas yang kedua yaitu apa? Konveksi, ya. Cirinya apa? Zat perantaranya juga ikut berpindah. Peristiwa konveksi biasanya terjadi pada zat apa tadi? Cair dan gas. Nah, contohnya di situ digambarkan saat merebus air, ya, saat merebus air. Di situ bagian air yang berada di sebelah bawah terkena panas terlebih dahulu, ya. Air yang panas itu dia akan memiliki massa jenis yang kecil, ya, sehingga dia akan terapung ke atas atau bergerak ke atas, dan secara otomatis air yang ada di atas akan bergerak ke bawah. Nah, proses tersebut terjadi secara berulang-ulang sehingga nanti panas yang terjadi itu bisa merata, gitu ya. Coba di situ digambar, ya, ada gambar panah itu artinya apa? Itu gambar aliran air, ya. Air yang lebih panas itu dia bergerak naik ke atas, kemudian air yang dingin yang ada di atas akan bergerak turun. Ya. Kemudian contoh konveksi yang berikutnya adalah asap cerobong pabrik, ya, yang membumbung tinggi. Ini juga termasuk peristiwa konveksi. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir ini contoh konveksi yang terjadi di alam, ya. Konveksi yang terbesar yang terjadi di alam itu adalah terjadinya angin, ya, baik angin darat maupun angin laut, ya. Yang perlu anak-anak perhatikan, ya, angin darat itu terjadi pada siang atau malam hari itu. Angin darat itu malam hari, sedangkan angin laut terjadi pada siang hari. Berikutnya adalah radiasi. Apa tadi radiasi? Ada yang masih ingat? Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Contohnya saat kita mendekatkan tangan ke dekat api unggun, maka tangan akan merasakan panas. Terus contoh yang kedua adalah saat menjemur pakaian. Pakaian bisa kering setelah mendapatkan panas dari matahari, ya. Padahal antara matahari dan kita dan bumi, ya, itu terdapat ruangan hampa. Tetapi kenapa panas dari matahari bisa sampai bumi? Karena panasnya berpindah dengan cara apa? Radiasi. Sudah paham anak-anak? Ya. Ya anak-anak, setelah kalian tadi menjelaskan tentang materi perpindahan kalor, ya, dan juga jenis-jenis bahan yang bisa menghantarkan kalor, ya, baik itu bisa menghantarkan dengan baik ataupun sulit untuk mengantarkan kalor, ya. Di sini Pak Guru sudah menyiapkan LKPD, ya, untuk nanti kalian kerjakan secara berkelompok, ya, 2-2 saja, ya. Kemarin Pak Guru sudah menyuruh kalian untuk membawa alat berupa gunting dan lem. Apakah anak-anak sudah membawa? Sudah Pak Guru. Ya. Kalau sudah, ya, silahkan kalian, ya, bagi yang belum punya
pasangan kelompok silakan mejanya nanti bisa dijejer ya. Kemudian kalian kerjakan satu kelompok, 2 anak. Ya anak-anak, silakan kalian siapkan peralatannya yaitu gunting dan lem ya. Silakan disiapkan ke atas meja ya. Pak Guru akan membagikan LKPD. Coba anak, kalian perhatikan dulu petunjuk pengerjaan LKPD ya. Yang pertama, buatlah kelompok yang beranggotakan 2 orang ya. Sudah ya. Yang kedua, amatilah gambar yang diberikan kepada masing-masing kelompok. Diskusikan bersama kelompokmu, kemudian kelompokkan gambar tersebut sesuai dengan bahan penghantar panas, isolator, dan konduktor. Caranya bagaimana? Caranya dengan kalian menggunting gambar. Ya. Nanti saat menggunting itu namanya juga ikut digunting ya, biar lebih jelas. Kemudian setelah digunting ya, kalian tempelkan hasil guntingan kalian di lembar yang satunya ya. Untuk benda yang termasuk konduktor nanti kalian tempelkan di benda konduktor. Sedangkan yang benda isolator kalian tempelkan di kolom yang ada di bawahnya. Sudah paham anak-anak? Ya, kalau sudah paham, silahkan kalian mulai mengerjakan. Ya. Silahkan dipotong terlebih dahulu. Sudah selesai anak-anak? Sudah Pak Guru. Ya, kalau sudah selesai, ya, silakan kalian mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas ya. Maju perwakilan ya, per kelompok 1 anak untuk maju. Kita mulai dari kelompok pertama. Silakan. Ya, sudah betul? Ya, bagus. Kita lanjutkan kelompok 2. Bacanya yang keras, nggak usah terburu-buru ya. Berhentinya di sini. Nah, dibaca saja. Tanganmu pegangnya yang enak. Kebalik. Enggak usah gitu. Yuk. Sebentar, benda apa itu yang gelas emas perak? Ya, diulangi dari depan. Komputer, gelas, ombak, perak, emas, isolator, baterai,
Ya, sudah betul ya. Selanjutnya kelompok ketiga. Perhatikan, yang lainnya perhatikan. Kaca vektor, emas, perak, gelas, air laut, bahan isolator, kayu, karet. Ya, bagus. Kelompok berikutnya. Contoh benda konduktor, emas, perak, air laut, dan gelas. Contoh benda isolator, karet, dan kayu. Ya, bagus sekali. Kelompok 5, ayo. Benda konduktor, gelas, air, emas, perak, benda isolator, kayu, karet. Ya, bagus sekali. Berikutnya kelompok 6. Ya. Ya, berikutnya kelompok 7. Dina ya. Coba yang lain perhatikan. Ya, bagus. Kelompok berikutnya. Ya, tidak usah buru-buru ya. Suaranya yang keras. Biar teman kalian dengar semua. Kelompok berikutnya. Ya, kelompok terakhir. Ke sana. Ke teman-teman. Ya, bagus sekali ya. Alhamdulillah semua kelompok sudah maju untuk presentasi ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya, saya kira semuanya sama ya, tadi jawabnya sama semua ya. Benda yang termasuk konduktor adalah air laut, gelas, emas dan perak ya. Sedangkan benda yang termasuk isolator adalah kayu kering dan karet ya. Semua sudah mengerjakan dengan benar sehingga semua mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan. Ya, anak-anak, setelah kalian tadi melakukan kegiatan memotong ya, gambar benda isolator dan konduktor, dan kalian juga sudah presentasi ya. Sekarang saatnya untuk mengerjakan lembar evaluasi. Ya, di sini ada 10 soal pilihan ganda ya. Nanti kalian silang, kalian pilih jawaban yang menurut kalian benar ya. Waktunya 7 menit. Ya. Silakan yang sudah mendapatkan lembar evaluasi bisa langsung untuk dikerjakan ya. Jangan lupa memberi nama, nomor absen dan kelas. Ya, langsung dikerjakan. Kerjakan dengan tenang ya, tidak boleh tanya kanan kiri.
Anak-anak? Sudah, Pak Guru. Baik, kalau sudah selesai lembar evaluasinya dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada pagi ini dengan lancar ya. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini ya, kita simpulkan dulu ya, apa yang sudah anak-anak pelajari tadi ya. Kalian tadi sudah belajar tentang cara perpindahan kalor ya. Ada berapa cara perpindahan kalor? Ada tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Kemudian berdasarkan kemampuan benda dalam menghantarkan kalor itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu benda konduktor dan benda isolator ya. Benda konduktor contohnya apa tadi? Besi, perak, tembaga, air laut, dan sebagainya ya. Mayoritasnya adalah benda-benda yang terbuat dari logam. Kemudian yang kedua, benda isolator ya. Tadi kalian sudah memotong benda yang termasuk isolator. Apa tadi? Yang termasuk isolator, ranting kayu dan karet ya. Bagus sekali. Yang terakhir ya, Pak Guru selalu berpesan kepada anak-anak semua ya, agar kita selalu pandai-pandai bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang telah menciptakan alam beserta isinya ya, termasuk benda-benda ya yang bisa kita manfaatkan sebagai konduktor maupun isolator ya. Allah telah menciptakan itu semua agar bisa dimanfaatkan oleh manusia sebaik mungkin ya. Contohnya Allah tadi menciptakan benda konduktor ya, bisa kita manfaatkan untuk kabel listrik ya, bisa untuk memasak, alat masak, bisa untuk setrika ya. Terus Allah juga menciptakan bahan yang termasuk isolator ya, bisa kita manfaatkan untuk apa? Pegangan saat mengambil panci ya. Panci itu kan pegangannya dari plastik ya, atau mungkin bisa juga pakai kain ya, agar kita saat mengangkat panci itu tangan tidak terasa panas. Nah, itu semua merupakan nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Itu ya, minimalnya dengan mengucapkan alhamdulillah ya, banyak-banyak mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah. Ya. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa nanti sampai di rumah ya, kalian pelajari lagi tema 6 subtema 3. Jadi materi berikutnya adalah subtema 3 ya. Nanti kalian pelajari di rumah agar besok saat pembelajaran subtema 3 kalian sudah paham tentang isi dari subtema 3. Ya. Coba sebelum berdoa, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketuanya untuk menyiapkan. Siap, Pak. Mulai. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
hasanata wa qina adzabannar. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Jangan lupa di jalan ya, hati-hati. Ya. Sang guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.